Bentuknya menyerupai sandal keseharian, namun alasnya tak rata dan seperti berduri-duri. Jika dipakai, kaki serasa ditusuk-tusuk. Cara kerjanya mirip proses akupuntur dengan memberikan penekanan-penekanan pada daerah telapak kaki yang akan berpengaruh dalam memperlancar peredaran darah. Sandal ini dibuat berdasarkan titik refleks yang ada di kaki dengan media kayu atau plastik sebagai pengganti penekanan jari tangan. Berawal dari keyakinan bahwa sandal ini bisa memperlancar peredaran darah di tubuh, banyak orang mengatakan sandal ini adalah sandal kesehatan. Benarkah klaim tersebut? Apakah titik-titik yang berada pada sandal ini sudah sesuai dengan pusat urat-urat syaraf di telapak kaki? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Gimana Dokter Haikal? Enak dok? Sakit sih dok, tapi sakit-sakit enak. Oke. Aduh, tapi ini katanya bagus buat melancarkan peredaran darah dok. Oke, Bener banyak kan, dok, manfaatnya ya dok? Iya. Nah, untuk tahu banyak manfaatnya atau enggak, langsung saja kita sambut Dr. Kemas Abdurrahim yang sudah hadir di sini. Siang dok. Dok, ini kan saya lagi pakai sendal refleksi. Iya. Sebetulnya dok, ini saya sakit dok ya. Udah sempat dulu. Dok, bener nggak dok kalau sendal refleksi ini bagus untuk kesehatan? Dan katanya di sini kan ada titik-titik refleksi. Nah, bener nggak titik-titik ini bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah? Ya, sampai sekarang sebetulnya sendal ini belum ada penelitiannya. Jadi sampai hari ini kalau saya katakan belum ada manfaatnya. Belum ada manfaatnya. Belum ada manfaatnya. Tapi ini percaya dok sama masyarakat bahwa sendal refleksi ini bagus untuk kesehatan, melancarkan peredaran darah, bahkan klaimnya bisa mengobati beberapa penyakit loh dok. Kalau bisa mengobati beberapa atau semua penyakit, mungkin bisa tutup nih Fakultas Kedokteran. Betul juga ya. Tidak sembarangan sebetulnya alat kesehatan itu diedarkan atau digunakan untuk masyarakat ataupun diklaim sebagai alat untuk menyembuhkan atau sebagai medical device, tapi harus didaftarkan dulu di gitu, Badan POM ataupun diteliti dulu. Kalau tidak ada registernya kan, ya sudah jelas itu bukan alat medis atau alat untuk menyembuhkan, sudah jelas bukan. Nah dok, tapi kan ini kan ada titik-titiknya nih dok di sini dan sama sepertinya seperti yang di layar. Silakan dok. Jadi sebetulnya untuk titik-titik refleksi ini bisa ada manfaatnya ya. Misalnya untuk fatigue, untuk kelelahan ya, untuk gangguan tidur, untuk mual atau muntah. Tetapi teknik untuk pemijatannya itu harus menggunakan tekanan tertentu dan di titik tertentu. Jadi tidak sekaligus seperti pakai sendal langsung semua titik refleksi atau area refleksi itu dirangsang. Manusia itu kan kakinya juga macam-macam. Ada besar, ada kecil. Betul. Nah. Oh, jadi belum tentu kalau misalnya saya pakai yang ini nanti beda titiknya gitu ya dok? Iya. Jadi nanti kena titiknya juga nanti nggak jelas dan kena ke seluruh titik juga tekanannya masing-masing untuk per individual itu berbeda-beda. Jadi untuk intensitas tertentu itu baru bermanfaat, tetapi kalau sampai menyebabkan nyeri malah bisa merugikan tubuh kita. Betul. Dok, ini ngomongin soal tekanan pada titik refleksi pada kaki. Nah, ayo dok, kita duduk dok. Dok, mohon maaf nih dok ya. Nah, kaki saya angkat nih dok ya. Nah, tadi kan katanya titik refleksi ada di telapak kaki kita dan beda-beda penekanannya. Nah, mungkin dokter bisa tunjukkan penekanannya itu seperti apa dok? Jadi penekanannya itu misalnya kalau kita untuk sakit pinggang ya. Sakit pinggang kita bisa tekan di daerah sini. Kita tekan ya selama 2 menit ya, bisa seperti ini. Di mana di situ ada ujung jari ya. Itu berubah warnanya menjadi putih. Enak dokter Haikal? Bener dok, saya rasakan ini memang pas banget tekanannya
dan memang terasa dok ya, benar-benar terasa sampai dengan apa ke pinggang. Nah, jadi kalau kita standari kira-kira antara 1 sampai 3 kg Penekanannya. penekanannya. Nah, selain itu dok, kalau kita lihat di sendal ini ya, nah ini kan, nah tapi dok ini ada juga nih tulisannya bahwa ini titik refleksi pada organ tubuh kita, ya. Tapi, nah ternyata dok tingginya juga nggak sama nih. Iya. Nah artinya kan bisa memberikan penekanan yang berbeda. Iya. Nah ini bagaimana dok? Ya, kita kan butuhnya sekarang belum tentu di daerah yang tekanan paling tinggi misalnya. Oh. Jadi yang paling bagus itu kita secara manual. Jadi kita menggunakan titik-titik itu secara prescription. Jadi tergantung individu masing-masing. Oh, jadi tergantung juga daya tahan sakit dari orang tersebut ya. Nah, kalau untuk terapi sebetulnya yang paling bagus yang melakukan itu tenaga medis. Kalau dia bukan tenaga medis, paling hanya untuk capek aja sih nggak apa-apa. Oh iya. Oke dok. Ada mitos-mitos dok bahwa zaman dulu ini orang-orang suka jalan di atas batu. Katanya itu baik dan bermanfaat juga untuk saraf-saraf kita. Mungkin itu mitosnya agak mirip dengan sendal refleksi ini betul. dok. Jadi kalau kita misalnya mau jalan di atas batu atau jalan di tanah yang natural ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi tidak harus kita misalnya setiap hari sepanjang waktu. Jadi cukup misalnya kita seminggu 2 kali sudah cukup, atau seminggu sekali itu cukup. Jadi ada misalnya di Cina itu masih ada itu mereka bikin khusus untuk membantu merangsang titik-titik atau area refleksi di kaki. Oke. Nah, jadi nekannya kita sendiri yang merasakan kayaknya nyaman, ya kita teruskan. Kalau sampai dia terasa kesakitan, itu artinya sudah bisa merangsang sistem simpatis kita. Jadi kalau sistem simpatis yang terangsang, ya misalnya kalau orang hipertensi malah jadi tambah naik tensinya kan. Oke, iya dok. Jadi kalau gitu lebih baik dengan manual ya, penekanan secara manual. Tapi dok, bagi orang atau masyarakat yang sering menggunakan sendal refleksi ini dan dia sudah cukup lama menggunakannya, apa dok dampaknya bagi kesehatan? Ya, jadi kalau misalnya menggunakan suatu tekanan, ya terserah apakah sendal boleh atau apa. Kalau sudah berlebihan itu tidak bagus. Apa dok kira-kira dampak nyatanya? Misalnya apakah jadi ada gangguan saraf pada kaki atau gimana dok? Ya, kalau dia misalnya menimbulkan nyeri, tentunya kalau sehari-hari kita gunakan itu merangsang sistem simpatis. Tapi kalau dia tajam, bisa saja justru menimbulkan perlukaan. Oh, jadi kalau gitu untuk yang pengidap diabetes sangat tidak disarankan. Tidak dok, disarankan. Iya. Nah, dok, jadi nih artinya menggunakan sendal refleksi ini boleh atau tidak? Ya, menggunakan sendal refleksi ini kalau mau coba sebentar, ya monggo aja. Oke. Tapi kalau untuk digunakan sehari-hari atau Tidak untuk disarankan. mengobati suatu penyakit, tidak disarankan, tidak perlu. Jadi lebih baik dengan melakukan refleksi secara manual, dok ya. Oke, luar biasa. Iya. Terima kasih, Dr. Kemas. Sangat jelas sekali. Dan Dr. Sheila, setelah ini kita ada apa, dok? Kita akan membahas cara bagaimana perenggangan setelah bangun tidur. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ayo, dosen.